Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan termodinamika teknik kimia 1 secara online. Ya, untuk minggu kemarin kita sudah masuk ke chapter 5 yaitu tentang hukum 2 termodinamika. Kemudian chapter 6 itu saya lewati ya. Eh, karena ini ya, kalau kalau saya bahas itu terlalu sulit ya. Jadi property of fluid itu dulu kalau chapter 6 saya dulu itu dapat ketika S2 ya. Jadi ketika S1 habis hukum 2 termodinamika langsung loncat ke chapter 7 yaitu aplikasi hukum 1 dan hukum 2 termodinamika. Ya, baik, ini saya share ya. Ya, kita masuk ke chapter 7, application of thermodynamics to flow process. Ya, jadi seperti biasanya untuk mata kuliah yang mengandalkan banyak hitungan, itu saya tidak membuat PPT, ya, kecuali kalau memang pada kondisi tertentu dibutuhkan. Ya. Nah, supaya bukunya dibaca. Ya baik, ini chapter 7 saya ambil inti-intinya saja. Ya. The flow of compressible fluid. Ya. Ya, ini rumusnya kan mirip dengan chapter 2 ya. Mungkin ketika kuliahnya Bu Kris kalian pernah melihat persamaan ini ya. Delta H plus delta U miring ya. Ini hasilnya delta V ya, sama aja kecepatan. Ya. Delta V kuadrat per 2 sama dengan 0. Ya, belum apa-apa, chapter 7 kita sudah disuguhkan dengan rangkuman persamaan. Ya, ini ada general equation of balance. Kemudian ada balance equation for steady flow process ya. Dia kondisinya steady ya, steady state dan mengalir. Kemudian ada balance equation for single stream steady flow process ya. Jadi single stream itu artinya dia alirannya satu. Makanya berbeda ya antara yang kolom 1, kolom kedua sama kolom ketiga. Ini kan sebenarnya maknanya sama ya, tentang neraca yang atas sendiri tentang neraca massa. Tapi dia berbeda pada jumlah aliran ya. Kalau yang pertama ini umum persamaannya, yang kedua 7.1 ini adalah persamaan secara overall. Yang kanan sendiri ya, yang kolom ketiga ini adalah per stream ya. Jadi tiap stream ada M1, M2 dan seterusnya. Kemudian yang 2.28 ya, 2.28 yang ini adalah untuk menghitung neraca energinya. Kalau 2.28 ini persamaannya umum. Kemudian 2.30 ini untuk steady flow process ya, nanti kita bahas satu-satu tentang ini. Kemudian nah, yang 2.32 ya ini untuk single stream ya, jadi dia tiap aliran. Kemudian ya yang bawah sendiri 5.21 ini dia entropinya. Apabila dikaitkan dengan entropi ya, ini adalah neraca entropinya. Entropi itu kan S kan ya. Di sini ada D,
ya, dms per dt ya. D itu menunjukkan dia berubah-berubah ya. Jadi segala sesuatu yang ada D-nya itu sebenarnya kalau dalam bentuk normalnya itu sama dengan delta ya. Ya, artinya dia menunjukkan perubahan. D, M ya, M itu merupakan massa ya. Jadi kalau karena entropi itu suatu besaran yang dipengaruhi oleh massa, jadi dia bisa dikalikan oleh massa. Ya, ini kemudian ya untuk yang 5.22 dia persamaan umumnya persamaan untuk steady flow prosesnya. Jadi dia overall ya. Kalau 5.21 ini kan umum. 5.22 ini dia overallnya. Kemudian kalau 5.23 dia persamaan kalau dia ada alirannya ya. Misalkan punya aliran 1, aliran 2 ya dia bentuknya yang 5.23. Biasanya yang kita pakai itu adalah yang 2 ini ya. Jadi ya, 2 yang overall dan yang single stream masing-masing. Kemudian chapter 7 ya. Karena ini membahas tentang aplikasi termodinamika, maka ini ada beberapa alat ya. Yang pertama itu adalah pipa. Ya, saya rangkum aja. Ini chapter 7 ya. Ini tentang aplikasi hukum 1 dan hukum 2 termodinamika. Ya, secara umum kalau di chapter 7 ini alatnya ada yang pertama itu untuk pipa. Untuk pipa ya, yang kedua itu ada nozzle. Nozzle itu apa ya, nanti kita bahas secara berurutan. Yang ketiga itu ada throttling ya. Ada throttling. Kemudian yang keempat itu ada pompa ya. Yang kelima ada expander. Kemudian yang keenam itu lawannya expander ya, dia ada kompresor ya, jadi ada alatnya ya. Hari ini ya kita bahas tentang pipa, nozzle sama throttling ya. Kalau waktunya masih mencukupi ya kita nanti ke expander ya. Karena pompa itu jenisnya banyak ya, nanti variasinya banyak. Pompa sama kompresor nanti tak jadikan minggu depan aja. Ya, kita bahas yang pertama. Ya, jadi tentang pipa. Kalau pipa, ya, misalkan dia posisinya adalah horizontal, maka dia kalau digambar seperti ini ya. Nah, ini alirannya. Nah, maka dia neraca energinya ya, seperti ke bentuk umum tadi. Asal usulnya kan neraca energi kan gini kan ya. Delta U sama dengan I plus W. Ya. Hukum 1 termodinamika kan kayak gini.
U sendiri, ya, U sendiri itu dia punya entalpi, ya, perubahan entalpi, ya. Kemudian dia punya perubahan energi kinetik, ya. Kemudian dia punya perubahan energi potensial. Q dan W ini terkait dia panas yang lepas atau dia melakukan kerja atau dikenai kerja, ya. Nah, karena delta U itu terdiri dari entalpi, energi kinetik, dan energi potensial, maka dia bisa dijabarkan itu menjadi delta H, ya, plus delta EK, ya, plus delta EP, ya, sama dengan I plus W. Ya, dijabarkan lagi, ya, delta H itu apa? Nah, dijabarkan lagi maka dia jadi M CP delta T plus EK, energi kinetik kan setengah M kalikan V kuadrat. Ini ada deltanya, ya, karena dia delta EK, ya. Kalau EK saja kan nggak ada deltanya. Setengah M kalikan delta V kuadrat plus delta EP sama dengan M kalikan G, karena dia ada deltanya maka ada delta H. Nah, seperti ini. Kalau di Smith-Vannes mungkin bentuknya ini, ya, dia itu bukan H tapi Z, ya, sama aja, ya. Di Smith-Vannes. Kemudian di sebelah kanan ada Q plus W. Nah, ini sama persis dengan persamaan kalau di Smith-Vannes itu persamaan 2.30, ya. Nah, di chapter 7 ini kan persamaan 2.30. Ini persamaan umumnya. Atau kalau misalkan dia ini, ya, M-nya dianggap 1, ya. M-nya dianggap 1, maka jadi persamaan 2.32. M sama dengan 1, ya, maka jadi CP delta T, ya, plus setengah atau gini, ya, delta V kuadrat per 2 plus G kalikan delta H sama dengan Q plus W. Ya, ini sama dengan persamaan 2.32. Ya. Nah, kan gini kan, ya. Nah, terus pengertian gini, ya. Ada lagi konsep yang perlu dipahami, ya. Jadi kalau yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri dia punyanya fluida, bergerak. Misalkan air di dalam pipa, ya, dia punyanya air. Kemudian yang sebelah kanan, ya, dia karena Q plus W, ya, maka dia punyanya fluida statisnya atau ya statis, ya, benar, ya. Punyanya fluida statisnya, ya. Atau di sini jangan fluida statis, ya. Ini misalkan air. Energi dari luar. Kebanyakan sih statis, ya. Energi dari luar.
Misalkan contohnya bagaimana? Ya. Contohnya itu kayak gini ya. Ini ada pipa, ya. Kemudian pipa ini dia dipasang heat exchanger. Nah, ini HE, ya, heat exchanger. Nah, ini. Nah, kemudian dia airnya dia dilewatkan heat exchanger sehingga terjadi perubahan panas, ya, terjadi perubahan suhu, terjadi transfer panas dari heat exchanger ke pipa kemudian ke airnya. Ya, berarti kan di sini ada Q masuk, ya, ada Q. Nah, di sini kan ada Q jadinya. Q-nya pindah dari heat exchanger ke air di dalam pipa. Kemudian kalau di sini saya pasang pompa, ya, misalkan ini pompa, ya, pompa kan simbolnya di PFD kan kayak gini, ya, misalkan gini, ya, airnya saya pompa, maka dia ini ada W pompa. Nah, kalau seperti ini, jadi dia neraca energinya bagaimana, ya? Jadi neraca energinya jadi M, ya, kalikan CP kalikan delta T, ya, plus energi kinetiknya, ya, setengah M kalikan delta V kuadrat, ya. Kalau delta V kan berarti di sini ada V2, ada V1. Di sini ada V1, di sini ada V2. Di sini ada T1, di sini ada T2. Ya, makanya jadinya kayak gini. Nah, plus setengah M kalikan G kalikan delta H. Berarti di sini ada H1, di sini ada H2. Ya, sama dengan Q plus W, ya. Q-nya berarti di sini punyanya Q HE, heat exchanger. Dia plus atau min. Sistemnya itu dianggap air, ya. Jadi sistem itu dianggap air mengalir. Ya. Nah, karena dia panasnya ditransfer dari HE ke air, ya, Q-nya jadi positif. Plus, ya, W-nya, W pompa, ya. W pompa saya singkat WP. Nah, jadi kayak gini. Ya. Karena dia pompanya horizontal, maka dia delta H sama dengan 0. Masih ingat ya, fisika teknik, ya, dulu itu kalau pipanya horizontal maka delta H sama dengan 0, ya, karena horizontal. Nah, gini. Nah, kasusnya kayak gini. Loh Pak, kalau misalkan pipanya tidak horizontal, misalkan pipanya itu vertikal, bagaimana? Ya beda. Kalau kasusnya pipa vertikal beda. Ya, kalau kasusnya pipa vertikal, ya, ini, nah, ini misalkan. Tapi pipa vertikal itu jarang ya yang dipasang HE itu. Misalkan turun. Di sini ada V1, ada T1, kemudian ada H1. Oh, atau biasanya yang di atas itu kan, ya nggak apa-apa lah, gini, 1, 1, 1 gini ya. T2, kemudian ini ada H,
2. Ya. Oke, bentar ini yang krusek-krusek ini di mute aja ya. Ya, gini ya. Terus ya berarti kalau seperti ini ya kasusnya berarti MCP ya delta T plus ya setengah M kalikan delta V kuadrat plus M kalikan G kalikan delta H ya, sama dengan I plus W ya. Kalau misalkan ini ya, jika tidak ada pompa ya, tidak ada pompa dan heat exchanger ya, maka I dan W bisa dianggap 0 ya, bisa dianggap 0. Nah jadinya kayak gini ya. Berarti kalau seperti ini pipanya vertikal ya, ini kan hanya ada nilainya. Berarti kalau seperti ini delta H tidak sama dengan 0 ya. Delta H tidak sama dengan 0 ya, karena ada perbedaan ketinggian banyak vertikal. Jadi rumus yang ini itu merupakan rumus yang general ya, jadi bisa berubah sesuai dengan kasus yang ada di soalnya. Ini untuk IPA ya. Kemudian untuk nozzle ya, untuk nozzle yang kedua, nozzle itu apa sih? Nozzle itu alatnya kira-kira kayak gini ya, besar ke kecil ya. Kemudian ada yang kecil ke besar ya. Kalian pasti pernah lihat alat yang kayak gini. Ini fluidanya, alirannya. Ya, ini aliran fluidanya. Ya. Nah, kalau di sini ada nozzle ya kayak gini, ya berarti dia di sini punya nilai V1 ya, dia punya di sini punya nilai V2. Dimana kalau air ya atau fluida cair dia mengalir dari pipa besar kemudian secara mendadak dia dipaksa masuk ke pipa yang kecil, kan dia pasti terjadi perbedaan kecepatan. Maka di sini V1 tidak sama dengan V2. Kalau pipa V1 bisa sama dengan V2 kalau pipanya pendek, tapi kalau pipanya panjang ya misalkan ya 10 meter gitu ya, ya pasti kecepatannya sudah berkurang. Tapi kalau nozzle meskipun pendek ya, entah panjang entah pendek, dia pasti V1 tidak sama dengan V2 ya, pasti berbeda ya, ya. Nah, berarti kalau nozzle itu delta EK-nya mendominasi. Nozzle itu kayak gini loh ya, kita itu sering siram-siram taman ya, siram-siram jalan atau apa ya ketika kemarau gitu. Terus ujung selangnya kita pencet ya.
ya kita secara tidak sadar itu kita membuat sistem nozzle. Ya. Berarti seperti yang di atas, ya. Jadi selang yang besar kita pencet kan jadi kecil, ya, diameter selangnya. Itu berarti seperti yang pertama ini, ya, yang nozzle yang atas ini. Nah, ketika selangnya kita pencet, ya, itu kan airnya jadi jauh. Ya. Airnya jadi jauh, kenapa? Ya karena dia tekanannya jadi besar, ya, kecepatannya jadi besar juga. Nah, kalau gini rumusnya sebenarnya sama, ya. MCP delta T, ya, plus setengah MV kuadrat, nah, ada deltanya mesti lupa saya, ya, plus M kalikan G kalikan H sama dengan Q plus W. Sama, ya, persamaannya. Kalau dia horizontal, ya, kalau nozzle horizontal, maka delta H sama dengan 0. H2 dikurangi H1 kan 0, ya, karena H1 sama dengan H2. Persamaannya sama. Jadi ini pipa nozzle sama throttling ini satu paket. Ketiga itu throttling, ya. Throttling, ya. Kalau throttling itu alatnya seperti kran. Oke, gini. Nah, throttling itu kran itu, ya. Ini ada aliran masuk, ini aliran keluar. Ya. Di sini kan terjadi, nah, throttling sama nozzle itu mirip-mirip. Ya. Cuma kalau nozzle itu paten, ya, jadi dia logamnya solid. Ya. Kalau ukurannya sudah segini, ya segini, nggak bisa diubah lagi. Tapi kalau throttling, ya, dia ada puterannya, ya, untuk mengatur dia seberapa banyak aliran yang harus dilewatkan, yaitu bedanya nozzle sama throttling. Kalau nozzle itu biasanya untuk fluida bertekanan, karena kalau dia bertekanan tinggi, dipasang throttlingnya bocor. Mungkin kalian pernah tahu kalau kadang kita itu nyalakan sanyo, ya, pas pagi gitu, buanter, ya, tiba-tiba kerannya bocor, ya. Bocornya dari atas, ya, dari sininya, dari sininya bocor. Ya. Ini persamaannya sama, ya, jadi M CP delta T plus setengah M kalikan delta V kuadrat plus MG kalikan H sama dengan I plus W. Kita ketahui kalau Q plus W, ya, itu merupakan energi dari luar, seperti saya bahas yang atas tadi, ya. Nah, ini energi dari luar. Jika tidak ada pompa, maka W-nya 0. Jika tidak ada heat exchanger, maka Q-nya sama dengan 0. Tuh. Ya, ini satu paket dulu karena pompa, kemudian nozzle sama throttling itu mirip. Kita coba untuk latihan soal.